Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Malam ini kita akan bahas lanjutan tentang pemahaman kalimat syahadat yang kedua, namanya Syahadatul Rasul. Di dalam syahadat itu ada asyhadu an la ilaha illallah, itu yang pertama. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ketika menyebut anna Muhammadar Rasulullah, itu disebut Syahadatul Rasul. Syahadat itu maknanya ya menyaksikan, meyakini. Jadi sebagai bukti kesaksian kita terhadap diutusnya Rasulullah, itu disebut syahadat lil Rasul atau syahadatul Rasul. Maksudnya apa? Ketika orang mengatakan la ilaha illallah, itu dalam pembahasan yang lalu, seseorang meyakini bahwa tidak ada yang mengatur kehidupan ini selain Allah. Dan untuk meyakini Allah itu dibuktikan dengan memahami sifat-sifatnya atau asma-nya. Meyakini Allah itu ya meyakini bahwa Allah itu punya sifat yang disebut Asmaul Husna. Asma itu asal maknanya nama, tapi juga mencakup sifat-sifat Allah. Jadi apa yang disebutkan dalam Asmaul Husna itu kita wajib yakin. Misalnya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Itu nama-nama Allah yang menunjukkan sifat dan pekerjaan Allah. Dan minimal meyakini tauhid itu ya langkah awalnya hanya sekedar mengenal dan menghafal. Jadi hafal dulu nama-nama Allah itu. Nanti pelan-pelan dirasakan dengan bukti pengalaman hidup yang ada kaitannya dengan nama-nama Allah. Dalam kajian yang lalu kita berikan contoh ketika Allah itu mempunyai nama atau asma yang disebut Qahar, memaksa sehingga siapapun tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pembuktiannya ya ketika kita dalam kondisi tidak berdaya, itu kemudian kita berpikir barangkali begini ini yang dimaksud sifat qaharnya Allah. Jadi orang ketika mengalami ketidakberdayaan, merasa tidak mampu walaupun hanya sekedar menggerakkan fisik, itu kemudian tidak mampu apa-apa. Itu membuktikan bahwa kita hidup itu
bukan karena keinginan kita sendiri. Ada orang kepingin melakukan sesuatu tapi tidak bisa karena dipaksa Allah untuk tidak bisa melakukan. Itu salah satu contoh memahami sifat-sifat Allah. Nah, dalam memahami syahadatul Rasul atau sifat apa itu, kita percaya bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Ya caranya pertama wa annahu ba'atsan nabiyya. Kita yakin bahwa Allah itu mengutus seorang nabi al-ummiyah, yang ummi. Ummi itu ada yang mengartikan buta huruf. Ya memang awalnya nabi itu buta huruf. Ketika diangkat jadi nabi itu ya tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Sebab itu menjadi bagian dari kemukjizatan Rasul. Ada yang mempertanyakan, masa Nabi nggak bisa nulis, masa Nabi nggak bisa baca. Memang dibikin oleh Allah begitu supaya ketika menyampaikan risalah atau ajaran dari Allah itu, orang tidak menuduh bahwa Nabi itu membuat-buat. Kalau dia pintar nulis, pintar baca, ada kemungkinan orang itu menuduh bahwa Nabi itu bisa saja niru dari pelajaran orang-orang dulu karena banyak membaca, kemudian bertingkah. Dan banyak orang itu begitu, setelah berpengalaman menjelajah kemana-mana, punya pengetahuan banyak, terus nanti ngaku jadi nabi. Atau paling tidak itu ngaku jadi tokoh, menunjukkan kepandaiannya, kemudian bikin gerakan-gerakan dalam wujud aliran-aliran tertentu. Nah, Nabi itu ya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi ketika sudah diberi wahyu oleh Allah, kemudian diajari Al-Quran, ya pada akhirnya kemudian Rasulullah itu ya bisa baca, bisa nulis. Sehingga ummi itu maknanya bukan berarti buta huruf selamanya. Buktinya ketika kirim surat kepada raja-raja di luar wilayah Mekah Madinah, Rasulullah yang nulis. Kadang-kadang dituliskan asistennya, tapi dibaca dulu oleh Rasulullah, kemudian baru ditandatangani. Tanda tangan itu ada yang mengatakan Rasulullah itu kalau tanda tangan surat dicap dengan cincinnya, khotam, itu stempel. Nah, memahami bahwa kita itu mengaku percaya bahwa Rasulullah diutus oleh Allah, itu yang pertama. Kita yakin bahwa Allah ngutus seorang ummi dari Quraisy, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birisalatihi, dengan diutusnya di Rasul ila kafatil Arab, untuk semua bangsa Arab wal ajam, dan juga bangsa non Arab. Ajam itu makna aslinya asing. Asing itu yang dimaksud bukan orang Arab. Maka kata Arab itu bandingannya ajam. Sehingga banyak istilah Arab atau ajam. Ajam itu bukan Arab. Bukan Arab itu ya termasuk zaman itu ya, pokoknya wilayah Afrika.
daerah Mesir, daerah Turki dan sekitarnya itu tidak termasuk Arab. Sehingga sampai sekarang orang-orang Turki itu tidak pandai bahasa Arab. Bahkan mereka tidak mau menggunakan bahasa Arab untuk komunikasi sehari-hari. Mereka fanatik dengan bahasanya sendiri. Makanya angel ngomong dengan orang Turki. Jadi bahasa Arabnya susah. Kalau Mesir itu masih mirip-mirip. Jadi rumpun bahasanya masih Arab. Di Ajam itu bukan orang Arab. Rasulullah diutus kepada semua umat manusia, baik Arab maupun non-Arab. Wal jinni wal insi, termasuk diutus oleh Allah kepada masyarakat jin, wal insi dan masyarakat manusia. Jadi wilayah garapan Rasul itu seluruh dunia. Kalau nabi-nabi dulu terbatas. Zaman dulu itu Nabi Musa misalnya, ya hanya untuk komunitas Bani Israel, nggak sampai kemana-mana. Tapi Rasulullah itu untuk semua umat manusia, bahkan masyarakat jin. Sehingga manusia bisyariatihi asyara'i, maka seluruh syariat zaman dulu itu dinasakh atau dihapus, direvisi oleh syariatnya Rasulullah. Illa ma qarrarahu minha, kecuali ada beberapa yang masih ditetapkan menjadi syariatnya Rasul. Contohnya khitan. Nah, khitan itu syariat zaman dulu, syariatnya Nabi Ibrahim. Nikah itu juga syariat tinggalannya nabi-nabi dulu. Bahkan mulai zaman Nabi Adam sudah ada syariat nikah. Tapi yang lain-lain hampir semua direvisi, diperbarui oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa faddalahu ala sairil anbiya, dan Allah menjadikan Rasulullah Muhammad itu lebih utama dibanding nabi-nabi terdahulu. Wa ja'alahu sayyidal bashar, bahkan Allah menjadikan Rasulullah itu menjadi sayyidul bashar, menjadi pemimpin, atau orang dulu mengartikan penghulunya para nabi. Jadi ketuanya para nabi itu Rasulullah, walaupun lahirnya dan diutusnya paling akhir. Sehingga nanti di hari kiamat itu Rasulullah menjadi orang yang pertama yang mewakili seluruh umat manusia untuk mengkomunikasikan hal-hal yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana akamalal iman bisyahadatit tauhid. Allah tidak menganggap seseorang itu sebagai seorang mukmin bisyahadatit tauhid, hanya dengan syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu ya la ilaha illallah. Itu namanya syahadat tauhid. Kemudian Muhammadur Rasulullah itu syahadatul Rasul. Jadi syahadat itu ada dua, namanya syahadat tauhid, itu berarti kalimat la ilaha illallah. Kemudian saja syahadatul Rasul, kalimat Muhammadur Rasulullah.
Jadi Allah tidak menganggap seseorang itu iman kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah malam taktarin biha syahadatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak disertai dengan syahadatul Rasul. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah itu sudah bertauhid, tapi belum beriman. Baru dikatakan mukmin kalau syahadatnya lengkap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi aslinya kalimat syahadat itu ya menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah. Jadi asyhadu itu tambahan untuk mempertegas bahwa seseorang itu bersaksi. Jadi kalau ada orang syahadat tidak pakai asyhadu, ya, misalnya hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah termasuk mukmin, sudah termasuk muslim. Cuma umumnya yang namanya syahadat, namanya saja syahadat, ya ada ashadunya. Disebut syahadat itu karena ada asyhadu. Atau ada istilah lain tasyahud. Tasyahud itu maknanya bersyahadat atau bersaksi. Jadi kalimat syahadatul Rasul itu menjadi pelengkap bukti bahwa orang itu betul-betul beriman kepada Allah. Makanya orang-orang zaman dulu pada masa Rasulullah awal-awal diutus itu, mereka orang-orang Quraisy termasuk orang-orang Madinah itu kan sudah punya agama, meyakini adanya Allah. Tetapi ketika Rasulullah diutus, itu kemudian untuk percaya pada Allahnya itu tetap jalan, tapi untuk mengakui bahwa Muhammad sebagai Rasul Allah itu mereka tidak mau. Jadi pembuktiannya orang beriman itu harus lengkap. Syahadatnya ya dua-duanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa alzamal khalqa tasdiqahu, dan Allah mewajibkan kepada semua makhluk tasdiqahu untuk membenarkan atau mempercayai Rasulullah. Dalam hal apa? Fi jami'i ma akhbarahu an umurid dunya wal akhirah, tentang hal-hal berita-berita yang terkait dengan urusan dunia maupun akhirat. Artinya percaya kepada Rasulullah itu ya percaya kepada berita yang dibawa Rasul. Apa saja yang diomongkan Rasulullah itu kita harus percaya. Wa annahu la yuqbalu imanu abdin, iman seseorang tidak diterima oleh Allah hatta yu'mina, sehingga dia percaya bima akhbara bihi ba'dal mauti, terhadap berita-berita yang dibawa Rasulullah tentang peristiwa setelah kematian. Ini berita tentang setelah mati itu kan belum terjadi. Kita yang hidup ini tidak tahu apa yang terjadi setelah orang itu meninggal. Tapi dalam ajaran, salah satu bukti bahwa orang itu ngakui kerasulan Rasulullah itu ya diantaranya harus meyakini apa yang diberitakan Rasul
terkait hal-hal sesudah kematian. Apa saja wa awaluhu? Yang pertama yang harus kita yakini dan percaya. Jadi percayanya harus percaya betul. Tidak boleh tanggung-tanggung walaupun belum terjadi. Pertama adalah su'alu mungkarin wa nakirin. Bahwa orang mati itu setelah dimakamkan itu baru pertama kali yang dihadapi adalah pertanyaan dari malaikat yang namanya Mungkar dan Nakir. Jadi orang mati itu sebenarnya hanya pindah tempat. Jadi di situ bukan akhir dari kehidupan. Kita sering salah kaprah, kadang kebiasaan. Kalau ada orang mati terus kita anggap itu tempat peristirahatan yang terakhir. Dan sering dalam sambutan-sambutan kita antarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Justru masuk kuburan itu adalah langkah pertama untuk hidup mempertanggungjawabkan, bukan terakhir. Jadi itu terakhir di dunia. Sedangkan di akhirat itu baru langkah awal. Dan ketika masuk kubur itu Rasulullah memberikan informasi bahwa orang mati itu nanti ditanya oleh malaikat. Namanya Mungkar dan Nakir. Disebutkan wahuma saksoni. Mungkar Nakir itu adalah dua sosok. Saksun itu kalau manusia ya seseorang. Malaikat ya sosok, dua sosok. Muhibani hailani, yang sangat berwibawa dan menakutkan. Jadi tampilannya malaikat Mungkar Nakir itu menakutkan. Manusia itu kan ada yang begitu, postur tubuhnya, kemudian model tampilannya itu kadang-kadang begitu wibawanya, orang itu takut. Malaikat Mungkar Nakir itu Rasulullah menyebutkan dua sosok makhluk Allah yang sangat menakutkan. Yuqidanil abda, tugasnya adalah mendudukkan hamba Allah fi qabrihi, di dalam kuburnya, sawiyan, dengan duduk yang tegak, zaruhin wa jasadin, yang memiliki roh dan jasad. Jadi orang ditanya di kubur itu, kalau melihat pernyataan Rasulullah itu dibangunkan, ya bangun betul, didudukkan, rohnya dikembalikan. Tapi alamnya sudah beda. Kalau ada orang mati habis dimakamkan terus dikeduk kembali, dia tetap tidur. Tapi Rasulullah bilang di alam barzah. Barzah itu maknanya alam tertutup. Jadi ada sekat yang kita tidak tahu tapi nggak bisa melihat.
Maka dari pendapat ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan manusia itu nanti kalau ditanya itu ya roh jasadnya dikembalikan oleh Allah. Termasuk masuk surga nanti ya sak jasad-jasadnya, rohnya nanti dikembalikan oleh Allah. Fayas'alanihi anit tauhid. Kemudian malaikat Mungkar Nakir itu tanya tentang tauhid. Tauhid itu ya la ilaha illallah tadi. Makanya di dalam pertanyaan kubur itu yang sering diinformasikan kepada kita itu pertanyaan pertama, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Karena hubungannya dengan tauhid. Tauhid itu kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti ketika sudah mati itu dipertegas oleh malaikat, ditanya siapa Tuhanmu? Kalau orang sudah biasa meyakini la ilaha illallah, ya nanti ditanya ya jawabnya ya sama aja. Itu namanya pertanyaan tauhid. Sehingga untuk memudahkan supaya kita paham, terus ulama-ulama dulu memberitahukan nanti pertanyaan pertama itu bunyinya marrabbuka. Itu gambaran saja bahwa ketika orang setelah wafat dikubur, dibangunkan malaikat itu ditanya tentang tauhidnya kepada Allah. Ya tidak tahu nanti bahasanya seperti apa. Kemudian wa madinuka, wa man nabiyuka. Di pertanyaan 3 itu menjadi populer. Siapa Tuhanmu, siapa apa agamamu, siapa nabimu. Cuma ditalken-talken itu ditambahi wa ma qiblatuka, terus wa man ikhwanuka, siapa mana kiblatmu, siapa saudaramu. Kalau dijawab saudara saya umat Islam semua, itu tambahan. Jadi pertanyaan kubur itu yaitu prinsip 3 marrabbuka. Kalau sudah jawaban siapa Tuhanmu itu lancar, ya nanti kemudian yang ditanya lagi berarti nabimu siapa, terus apa agamamu apa. Nah, nanti orang-orang yang sebelum Rasulullah ketika ditanya man nabiyuka, ya nabinya mereka. Misalnya umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, ya ditanya nanti ya jawabnya bukan Muhammadun Nabi, tapi Nuhun Nabi, Ibrahim Nabi. Orang-orang yang tidak menangi Rasulullah, ya jawabannya ya nabi mereka, kitab-kitabnya ya kitab mereka. Tapi untuk kita umatnya Rasulullah, jawabnya ya Muhammadun Nabi. Wa huma fatanal qabri. Malaikat Mungkar Nakir itu termasuk petugas penguji pertama di kuburan. Penguji itu maksudnya pemeriksa. Nanti pertama kali orang dikubur itu nanti mendapat pemeriksaan, dan yang meriksa itu ya Mungkar Nakir. Wa su'aluhu ma awwalu fitnatin ba'dal maut. Dan pertanyaan malaikat Mungkar Nakir itu adalah ujian tahap pertama setelah kematian. Itu baru tahap awal. Ya, kita harus yakin, walaupun hanya cerita.
Jadi kalau tidak ada, tidak mungkin Rasulullah itu kemudian berlindung kepada Allah dari fitnatul kubur. Kan di doa tasyahud akhir itu kan ada tambahan-tambahan setelah innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itu berarti di kuburan itu memang ada yang namanya siksa kubur. Awalnya ditanya dulu, ditanya tentang tauhid, tentang kerasulan. Kemudian nanti kalau bisa jawab ya aman. Jadi ukuran awal orang meninggal itu ya dikubur. Jadi yang pertama harus yakin bahwa di kuburan itu memang ada pertanyaan. Wa ayyumina bi adzabil qabri. Juga harus meyakini bahwa ada yang namanya siksa kubur. Wa annahu haqqun, dan siksa kubur itu benar-benar ada.